Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu dosen. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang perbedaan beras putih dan beras merah yang direndam dalam air. Perkenalkan, nama saya Agnesia Imelda Nubabi dengan NPM 33230003. Kita langsung saja pada slide yang pertama, latar belakang. Pada latar belakang terdapat definisi beras putih dan beras merah. Jadi baik, seperti yang kita ketahui bersama, beras merupakan salah satu makanan pokok manusia. Beras putih dihasilkan melalui penggilingan dan pengupasan kulit luarnya. Beras putih juga memiliki manfaat, diantaranya menjaga kesehatan pencernaan, mendukung kesehatan otot, saraf, dan tulang. Namun perlu diingat, meskipun mengandung beberapa nutrisi seperti vitamin B dan mineral seperti mangan, selenium, dan magnesium, beras putih tidak sebaik beras merah dalam hal kandungan serat, vitamin, dan juga mineral. Yang kedua adalah beras merah. Beras merah merupakan beras yang tidak melalui penggilingan sempurna sehingga kulit ari masih menempel. Berdasarkan jurnal Litbang Pertanian, tingginya potensi beras merah tidak diimbangi minat masyarakat dalam pemanfaatan beras merah. Masyarakat Indonesia menganggap beras merah hanya dikonsumsi oleh orang yang menderita penyakit diabetes dan kolesterol tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa beras merah memberikan gizi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Delviana Faot dengan NPM 33230007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan percobaan, prosedur kerja, dan hasil penelitian. Baik, di sini alat dan bahan yang kami gunakan dalam melakukan percobaan, yaitu alatnya terdiri dari aqua gelas, plastik, dan kulkas. Sedangkan bahannya terdiri dari beras merah, beras putih, dan air. Yang berikut prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mengisi beras merah dan beras putih ke wadah yang sudah tersedia. Yang ketiga, meletakkan 2 wadah yang berisi beras merah dan beras putih ke dalam kulkas. Yang berikut, meletakkan 2 wadah yang berisi beras merah dan beras putih ke ruang terbuka. Dan yang berikut, meletakkan 2 plastik yang berisi beras merah dan beras putih. Dan yang terakhir, siap untuk melakukan penelitian. Baik, di sini kami melakukan penelitian selama 7 hari. Hasil penelitian hari pertama, yang pertama untuk beras putih di wadah terbuka atau ruang terbuka, terjadi perubahan pada beras, yaitu mengalami beras mengembang, dan terjadi perubahan pada air, yaitu airnya berwarna putih. Yang kedua, di plastik, terjadi perubahan pada beras, yaitu berasnya mulai mengembang, dan terjadi perubahan pada air, yaitu airnya berbau. Sedangkan di dalam kulkas tidak terjadi perubahan. Yang kedua, beras merah di ruang terbuka terjadi perubahan pada beras, yaitu beras mulai mengembang tetapi sedikit mengeras, dan terjadi perubahan pada air, yaitu berwarna merah keruh. Yang berikut di plastik, terjadi perubahan pada beras, yaitu beras mulai mengembang tetapi sedikit mengeras, dan terjadi perubahan pada air, yaitu berbau. Sedangkan di kulkas tidak mengalami perubahan. Penelitian ke hari kedua, beras putih di wadah terbuka, di ruang terbuka, terjadi perubahan pada beras, yaitu mulai mengembang, tetapi terjadi perubahan pada beras, yaitu mulai mengembang, dan terjadi perubahan pada air, yaitu berbau, tetapi untuk volume air dan warna air tetap. Yang berikut di plastik, terjadi perubahan pada beras, yaitu mulai mengembang, dan terjadi perubahan pada air, yaitu berbau dan berwarna putih. Untuk volume air tetap. Sedangkan di kulkas, berasnya mulai melembab. Yang berikut untuk beras merah di ruang terbuka, terjadi perubahan pada beras, yaitu mulai mengembang tetapi sedikit mengeras, dan airnya berbau dan berwarna merah terang. Untuk volume airnya tetap. Sedangkan di plastik, untuk berasnya masih tetap, dan terjadi perubahan pada air, yaitu menyusut, berbau, dan berwarna merah gelap. Sedangkan di kulkas mengalami perubahan kadar air
butir merah, dan pertumbuhan kutu. Yang berikut penelitian hari ketiga. Yang pertama, beras putih di ruang terbuka. Terjadi perubahan pada beras, yaitu berasnya melembek, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya menurun dan berbau. Sedangkan di plastik, terjadi perubahan pada beras, yaitu mulai hancur, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya menurun dan berbau. Sedangkan di kulkas, beras putih menghasilkan kelembapan yang tinggi. Yang berikut beras merah di ruang terbuka. Terjadi perubahan pada beras, yaitu berasnya masih tetap utuh, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang, berbau, dan berwarna coklat. Sedangkan di plastik, berasnya masih tetap dan terjadi pada air, yaitu volume airnya berkurang, berbau, dan berwarna coklat. Sedangkan di kulkas menghasilkan produk berwarna merah hingga kehitaman. Yang berikut penelitian hari keempat. Yang pertama, beras putih di ruang terbuka. Terjadi perubahan pada beras, yaitu mulai hancur, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volumenya berkurang dan berbau. Sedangkan di plastik, berasnya lebih hancur dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang dan berbau. Sedangkan di kulkas, beras putih mengalami penyusutan. Yang berikut beras merah. Di ruang terbuka, berasnya masih utuh dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang, berbau, dan berwarna coklat. Sedangkan di plastik, berasnya masih tetap utuh dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang, berbau, dan berwarna coklat. Sedangkan di kulkas, mengalami penyusutan disebabkan oleh proses yang sangat kompleks. Yang berikut penelitian hari kelima. Yang pertama, beras putih di ruang terbuka. Terjadi perubahan pada beras, yaitu berasnya lebih hancur, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang dan berbau. Sedangkan di plastik, terjadi perubahan pada beras, yaitu berasnya lebih hancur, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang dan berbau. Sedangkan di kulkas, perubahan tekstur beras hancur diakibatkan penyimpanan. Yang berikut beras merah di ruang terbuka. Berasnya masih tetap utuh dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang, berbau, dan berwarna coklat gelap. Sedangkan di plastik, berasnya masih tetap utuh dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang, berbau, dan berwarna coklat gelap. Sedangkan di kulkas mengalami perubahan kadar air lebih banyak. Yang berikut penelitian hari ke-6. Yang pertama beras merah di ruang terbuka. Terjadi perubahan pada beras, yaitu berasnya sudah berjamur, airnya kering dan berbau. Yang berikut di plastik, berasnya sudah berjamur dan berbau, untuk volume airnya tetap. Sedangkan di kulkas, kadar air beras putih mengalami penyusutan yang sangat tinggi. Yang berikut beras merah di ruang terbuka. Berasnya masih tetap utuh, berjamur, dan terjadi perubahan pada air, yaitu volume airnya berkurang dan berbau. Sedangkan di plastik, berasnya masih tetap utuh dan bertunas, berjamur, volume airnya tetap dan berbau. Sedangkan di kulkas, kadar air beras merah mengalami penyusutan. Dan yang terakhir, penelitian hari ke-7. Yang pertama di beras putih di ruang terbuka. Terjadi perubahan, yaitu berasnya melembek dan berjamur, airnya kering dan berbau. Sedangkan di plastik, terjadi perubahan, yaitu berasnya mulai melembek dan berjamur, berbau, dan volume airnya tetap. Sedangkan di kulkas, berasnya semakin mengembang. Dan yang berikut beras merah di ruang terbuka. Berasnya masih tetap utuh dan berjamur, airnya kering dan berbau. Sedangkan di plastik, berasnya masih tetap utuh dan berasnya bertumbuh, airnya kering dan berbau. Dan di kulkas mengalami perubahan, beras semakin mengembang dan kadar air kurang. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Karonia Binsasi, NPM 33230020. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan beras merah dan beras putih. Beras putih adalah salah satu jenis beras yang paling umum digunakan di banyak negara, terutama dalam masakan Asia. Beras putih dihasilkan dalam proses penggilingan dan pengupasan kulit luarnya.
Beras putih memiliki butir yang bulat dan warna yang cerah, serta tekstur yang lembut setelah dimasak. Beras merah merupakan beras yang tidak melalui penggilingan sempurna sehingga kulit ari hasilnya menempel. Indonesia memiliki beragam varietas beras lokal dengan kandungan gizi masing-masing berbeda dengan tempat tumbuhnya. Berdasarkan jurnal Litbang Tanian, tingginya potensi produksi beras merah tersebut tidak diinginkan oleh minat masyarakat dalam pemanfaatan beras merah. Masyarakat Indonesia menganggap beras merah hanya dikonsumsi oleh orang mempunyai penyakit diabetes dan kolesterol tinggi. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Margareta Amuni, MPM 33230025. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Gizi berdasarkan penelitian, beras merah mengandung lebih banyak serat, vitamin, mineral, dan antioksida daripada beras putih. Oleh karena itu, beras merah memberikan manfaat gizi yang tinggi daripada beras putih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Novena Asa, biasa dipanggil Novi, MPM 33230035. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran. Konsultasilah dengan ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau memiliki rencana diet khusus. Berkonsultasilah dengan ahli gizi atau dokter Anda sebelum mengganti beras putih dengan beras merah. Dan mereka bisa memberikan saran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kebutuhan Anda. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari hasil presentasi kami.